Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri tua di sebuah gubuk kecil tua di sebelah hutan. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Satu-satunya penyesalan mereka adalah tidak memiliki anak sendiri. Suatu hari ketika wanita tua sedang membuat adonan kue di dapur, suaminya masuk. "Sayang, kamu masak apa hari ini?" "Oh, sayangku, aku membuat kue jahe hari ini." Wanita tua itu menguleni adonan dan memotong bentuk manusia roti jahe. Setelah memasukkannya ke dalam oven, dia duduk dan mulai menunggu manusia kue jahe untuk dipanggang. Ketika dia bisa mencium aroma kue yang lezat di udara di dapur, dia memakai sarung tangan ovennya dan mengeluarkan manusia kue jahe itu. Sekarang saatnya untuk menghiasnya. Dia membuat mata dari kismis dan hidung lucu menggunakan permen. Dan kemudian dia menggunakan krim untuk membuat rambut dan pakaiannya. Dan terakhir, dia menggunakan ceri untuk membuat butternut untuknya. Dia melihat mahakaryanya dan berkata, "Tuan, kue jahe saya terlihat cantik, tapi saya merasa ada sesuatu yang hilang." Wanita tua itu menatapnya lagi dan mulutnya "Aku lupa membuat mulutnya." Dia menggambar mulut di wajah pria roti jahe dengan krim. "Oh iya, sekarang kamu sudah lengkap, kue jaheku." Pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. "Terima kasih." Tapi, bagaimana bisa? Kamu sedang berbicara. Manusia roti jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya. Dan aku juga bisa lari. Pria kue jahe melompat dari bangku dapur ke kursi, lalu ke tanah dan mulai berlari kencang ke pintu dapur menuju taman. Kembali. Wanita tua itu berteriak. Pria roti jahe mulai berbicara saat dia berlari. "Ya, lari secepat mungkin, tapi tidak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia roti jahe." Wanita tua itu keluar ke taman dan mulai berlari mengejar pembuat roti jahe. Pria itu melihat keluar jendela dan melihat istrinya berlari dan berteriak, "Hai, kemana kamu lari?" Wanita tua itu menjawab suaminya sambil berlari, "Tuan, kue jahe saya kabur. Saya mencoba untuk menangkapnya." Orang tua itu terdiam. Wanita tua itu lari, tetapi pria roti jahe itu sangat cepat sehingga setelah beberapa tidak saat mungkin menangkapnya. Pria kue jahe itu menemukan sebuah peternakan. Seekor sapi penggembalaan memperhatikannya. "Wah, kue yang enak. Aku harus menangkap dan memakannya." Sapi itu juga mulai mengejar manusia roti jahe. "Tunggu, jangan lari, aku akan memakanmu." "Ya, lari secepat mungkin." Seorang wanita tua juga mencoba untuk menangkap saya, tetapi tidak ada yang bisa karena saya adalah manusia kue jahe. Wanita tua dan sapi itu mengejar manusia roti jahe.
Dan saat ini, seekor babi memperhatikan manusia roti jahe, seorang pria roti jahe. Sesuai dengan selera saya. Tunggu dan aku akan menangkapmu. Pria roti jahe menjawab, babi sambil berlari. Ya, lari, lari, secepat mungkin. Seorang wanita tua dan seekor sapi juga mencoba menangkap saya, tetapi tidak ada yang bisa karena saya adalah roti jahe. Pria, saat mereka berlari, pria kue jahe di depan, wanita tua, sapi dan babi di belakangnya. Seekor ayam memperhatikan pria kue jahe saat mencari makanan. Itu pasti makan siangku. Jadi ayam itu ikut. Larilah sebanyak yang kau mau, manusia roti jahe. Aku akan menangkapmu. Ya, lari, lari, secepat mungkin. Seorang wanita tua, seekor sapi dan seekor babi tidak dapat menangkap saya. Anda juga tidak bisa. Tidak ada yang bisa karena saya manusia kue jahe. Pria roti jahe di depan, wanita tua, sapi. Babi dan ayam, mereka semua terus berlari, tapi manusia roti jahe semakin jauh di depan dari yang lain. Pria roti jahe sangat bahagia dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Saya manusia roti jahe paling cerdas dan tercepat di dunia. Ya, itu saya. Tidak ada yang bisa menangkap saya karena saya manusia kue jahe. Ketika dia melihat ke depan, manusia roti jahe segera melihat bahwa dia sedang menyeberangi sungai. Dan dia berhenti karena dia tahu air bisa membuatnya mencair. Oh tidak! Wanita tua, sapi, babi, dan ayam sudah dekat sekarang. Tepat pada saat itu, seekor rubah licik muncul dari balik pohon. Aku tahu cara berenang. Jika kau mau, aku bisa membantumu. Manusia kue jahe memikirkannya. Bagaimana jika kamu memakanku? Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak ingin memakanmu. Aku hanya ingin membantumu menyeberang. Pria roti jahe mempercayai rubah licik dan melompat ke ekornya, berpegangan erat-erat. Rubah melompat ke sungai dan mulai berenang. Sementara itu, wanita tua, sapi, babi, dan ayam datang ke tepi sungai dan melihat manusia kue jahe menyeberangi sungai di atas punggung seekor rubah. Tak berdaya, mereka melihat mereka pergi, tahu mereka tidak bisa menangkapnya lagi. Sungai mulai semakin dalam dan air mulai naik. Hei, rubah, pertahankan ekormu, sikumu basah. Di punggungku lebih aman. Pria kue jahe itu melompat ke punggung rubah. Mereka berenang sebentar, tetapi saat air semakin dalam, punggung rubah mulai tenggelam ke dalam air. Mengapa Anda tidak melompat ke atas kepala saya, yang letaknya sedikit lebih tinggi? Manusia roti jahe naik ke atas kepalanya. Rubah terus mengejar rencananya dan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Air sudah naik terlalu banyak. Kenapa kamu tidak menyentuh hidungku? Itu lebih tinggi. Jadi manusia roti jahe naik ke atas hidungnya. Tepat ketika mereka hendak mencapai pantai, rubah memiringkan hidungnya, membalikan manusia roti jahe ke udara, dan membuka mulutnya. Manusia roti jahe akan jatuh ke mulutnya dan rubah akan memakannya. Tapi itu tidak berhasil.
Saat manusia roti Jeh berada di udara, seekor burung gagak yang terbang. Tepat di atas mereka menangkap manusia roti Jeh dengan paruhnya. Rubah hanya berdiri di sana, melihat dengan mulut terbuka. Pembuat kue Jeh menunggu. Burung gagak terbang sedikit lebih jauh dan bertanya, apakah burung gagak makan kue jaha? Ketika burung gagak membuka paruhnya untuk berbicara, manusia kue jaha itu jatuh dan mulai berlari secepat yang dia bisa. Lari secepat mungkin. Wanita, tua, sapi, babi, ayam, rubah, dan gagak. Semua mencoba untuk menangkap saya. Tapi tidak ada yang bisa, karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe terus berlari dan tidak berhenti. Jika Anda melihat manusia kue jahe melewati Anda dengan berlari, jangan coba-coba menangkapnya karena dia adalah manusia roti jahe dan tidak ada yang berani menangkapnya. Dahulu kala, hewan-hewan di sebuah peternakan dibiarkan tanpa makanan. Ayam merah kecil memutuskan untuk berkeliaran di sekitar lapangan untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Dia pertama kali pergi di sebelah sapi. Maukah kamu ikut denganku berkeliling lapangan untuk mencari sesuatu untuk dimakan? Tidak, aku tidak mau, terlalu panas. Aku tidak mau repot berjalan. Dia kemudian pergi ke sebelah babi. Maukah kau membantuku mencari makanan? Tidak, aku tidak bisa datang, terlalu panas, dan aku tidak bisa diganggu untuk bergerak. Kemudian, pergi ke sebelah anjing itu. Maukah kau membantuku mencari makanan? Tidak, aku tidak bisa, terlalu panas, dan aku tidak bisa berjalan saat panas. Dan pada akhirnya, pergi ke sebelah bebek. Maukah kamu ikut denganku untuk mencari sesuatu untuk dimakan? Tidak, aku tidak bisa, terlalu panas, aku tidak bisa keluar dari air. Ketika tidak ada yang peduli untuk ikut dengannya, ayam itu memutuskan untuk meninggalkan peternakannya sendiri. Saat dia berjalan, dia menemukan beberapa butir gandum di tanah. Dia sangat bahagia. Dia kembali ke peternakan. Dia memutuskan untuk menanam biji gandum. Dia berpikir bahwa teman-temannya akan membantunya. Sapi, lihat, aku menemukan biji gandum. Maukah kamu menanamnya bersamaku? Tidak, aku sudah bilang, ini terlalu panas. Ayam pergi ke babi. Babi, lihat, aku menemukan biji gandum. Maukah kamu menanamnya bersamaku? Tidak, aku tidak bisa. Cuaca terlalu panas untuk ini. Dia kemudian pergi ke sebelah anjing itu. Anjing, lihat, aku menemukan biji gandum. Maukah kamu menanamnya bersamaku? Tidak, ini terlalu panas. Dan akhirnya dia pergi ke sebelah bebek. Hai, bebek, aku menemukan beberapa butir gandum. Maukah kamu menanamnya bersamaku? Aku tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan air sepanas ini. Aku akan menanamnya sendiri. Ketika dia melihat tidak ada yang mau membantunya, dia memutuskan untuk menanamnya sendiri.
Minggu-minggu telah berlalu, hari-hari hujan telah dimulai. Benihnya telah bertunas, tetapi semua rumput liar di taman perlu dibersihkan. Siapa yang akan membantuku membersihkan rumput? Sekarang terlalu berlumpur, aku tidak bisa membantumu. Aku tidak sanggup melakukannya. Aku tidak akan meninggalkan tempatku. Aku akan menjadi kotor. Ayolah, jangan merasa baik hari ini. Aku tidak bisa membantu. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Ayam merah kecil mulai membersihkan rumputan liar di antara kecambah. Tidak lama kemudian, gandum mulai tumbuh. Sekarang saatnya memanen gandum yang sudah matang. Ayam itu pergi ke sebelah teman-temannya dan bertanya, apakah mereka mau membantunya memanen hasil panen. Hei, sapi, sobat, gandum sudah tumbuh. Maukah kamu membantuku memanen? Tidak. Aku tidak bisa. Hei, babi, coba tebak, gandum sudah tumbuh. Maukah kamu membantuku memanen? Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak mau. Hai, sobat anjingku, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kamu datang dan membantuku memanen? Siapa? Aku. Tentu saja tidak. Hai, bebek, bebek, gandum sudah tumbuh. Maukah kamu membantuku memanen? Tentu saja aku tidak bisa. Oke, aku akan melakukannya sendiri. Ayam merah kecil bekerja sampai malam hari. Dia memanen biji gandum satu persatu sendirian. Sekarang saatnya mengubah gandum menjadi tepung. Dia pergi untuk meminta bantuan dari teman-temannya. Hai teman-teman, kita harus menggiling gandum untuk membuat tepung. Siapa yang mau membantuku? Aku tidak bisa membantu, sudah waktunya aku memberi susu. Aku tidak bisa bergerak dari tempatku. Aku juga tidak bisa membantu. Ini adalah waktu tidur siang bagiku. Aku tidak bisa membantu sama sekali. Tidak bisa membantu, aku masuk ke air dan menenangkan diri. Ayam menggiling gandum di penggilingan dan mengubahnya menjadi tepung. Sekarang mari kita membuat roti yang enak. Ayam itu pergi ke sebelah teman-temannya dan ingin memberi mereka satu kesempatan terakhir. Sapi, aku akan membuat roti. Maukah kamu membantuku? Tidak, saya tidak bisa. Saya tidak dalam situasi untuk bekerja. Bagaimana denganmu, babi? Tidak hari ini. Aku terlalu lelah untuk membantu hari ini. Tidak, tidak, aku tidak bisa. Tidak. Saya tidak bisa. Lagi pula, saya tidak tahu cara membuat roti. Kali ini ayam sangat marah. Sendirian dia pergi ke dapur. Pertama dia membuat roti dengan tepung yang telah dia giling. Kemudian dia memberikannya bentuk dan akhirnya memasukkannya ke dalam oven dan menunggu sampai matang. Setelah bau roti yang luar biasa menyebar, dia mengeluarkannya dari oven. Pergi ke taman dan duduk di atas meja. Kemudian, memanggil teman-temannya. Hai teman-teman, rotinya sudah siap. Siapa yang mau makan denganku? Melihat roti yang luar biasa di depan ayam, dalam sekejap mereka semua pergi ke sampingnya.
Saya ingin beberapa. Oh, aku juga. Tepat saat aku sangat lapar. Waktu yang tepat, ayam. Hei, aku juga. Ayam. Aku suka roti. Ayo makan. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku melakukan semuanya sendiri. Hanya aku yang pantas memakan semuanya sendiri. Dengan nafsu makan yang besar, ayam betina mulai memakan rotinya. Tetapi tidak dapat menangani kenyataan bahwa teman-temannya sangat lapar. Mulai sekarang, jika kamu berjanji untuk membantu, aku akan membagi rotiku denganmu. Semua hewan ternak merasa malu dan menyesal. Mereka tahu dia benar. Kami berjanji padamu, Hen, kami akan membantumu dengan urusan kami. Ayam itu tahu teman-temannya mendapat pelajaran yang baik, jadi dia membagi rotinya dengan mereka. Dengan nafsu makan yang luar biasa, mereka kini begitu senang dengan perut kenyang.